keluar dari penan ini, maka dia akan melanjutkan namanya bullish penan. Bilateral chart pattern ini susah ditebak ya teman-teman, dia bisa naik ataupun bisa turun. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Kali ini kita akan membahas namanya yaitu chart pattern. Nah, chart pattern ini terdiri dari 3 jenis. Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama adalah pola reversal atau pola pembalikan arah. Kemudian yang kedua adalah continuation chart atau pola penerusan. Nah, yang ketiga adalah pola bilateral chart. Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama kita akan bahas mengenai pola yaitu pola double top. Double top di sini yaitu ketika polanya sedang uptrend, membentuklah sebuah double top, yang mana double top di sini yaitu membentur kepada dua resisten. Kemudian di bawah di sini yaitu adanya support. Nah, support ini tidak mudah ditembus. Kemudian selanjutnya yaitu membentur kembali kepada resisten di atas sehingga terjadilah namanya pembalikan arah. Sampai di sini yaitu terjadi namanya pola penurunan. Nah, kita lihat di sini dari chartnya yaitu terdapat dua double top di atas, ini yang dilingkarin. Nah, ini terjadi ketika polanya sedang uptrend, kemudian terjadi namanya pembalikan arah sehingga membentuklah pola baru yaitu pola downtrend. Nah, ini adalah pola downtrendnya. Nah, selanjutnya kebalikan dari double top yaitu adalah double bottom. Double bottom ini terjadi ketika polanya itu sedang downtrend sehingga membentuklah sebuah support. Nah, support di sini, di bawah di sini, kemudian ada namanya resisten. Nah, ini adalah garis resistennya. Nah, ini membentuk seperti huruf W dan ini akan lanjut kepada perubahan pola yaitu polanya pola uptrend. Nah, ini kita lihat contohnya di sini yaitu membentuk dua bottom. Nah, ini adalah double bottom. Selanjutnya yaitu ada triple tops. Nah, triple top ini seperti huruf W juga, namun dia posisinya di atas sehingga membentuk 3 tops. Nah, kita lihat dari contoh chartnya. Nah, di sini ada 3 topnya. Namun ketika berada di 3 tops di sini, adanya pola pembalikan arah sehingga muncullah satu pola breakdown di sini. Nah, inilah yang memang terjadi ketika triple tops. Nah, selanjutnya ada triple bottom. Nah, triple bottom ini kebalikan dari triple tops yang mana terjadi ketika arahnya downtrend dari atas turun ke bawah sehingga membentuklah 3 bottom. Nah, ini adalah support. Dari bottom yang ketiga di sini dilanjutkan adanya penaikan arah. Kenaikan arah inilah yang memang akan menembus kepada garis resistennya sehingga membentuklah pola namanya pola uptrend. Nah, ini kita lihat contoh di sahamnya terdapat triple bottom dan kemudian dilanjutkan dengan uptrend. Selanjutnya ada head and shoulder. Nah, head and shoulder itu jadi ketika terjadi polanya uptrend, kemudian muncul shoulder. Shoulder ini ibaratkan sebuah bahu di sini. Nah, bahu inilah yang memang disebut dengan shoulder. Kemudian membentuk kepala. Nah, ini kepala ini lebih tinggi dari bahu. Nah, kemudian ada bahu selanjutnya di samping kanan. Nah, ini adalah bahu untuk samping kanan. Selanjutnya ada pola pembalikan arah di sini, yaitu polanya pola downtrend. Nah, kita lihat contohnya di saham. Di sini ada bahu kirinya, kemudian ada kepalanya dan ada namanya bahu kanan. Kemudian dilanjutkan dengan pola downtrend. Nah, ini ketika pola downtrend ini yaitu pola pembalikan arah. Nah, selanjutnya ada pola inverse head and shoulder. Ini terjadi ketika downtrend, kemudian disusul ada namanya shoulder atau bahu kirinya, kemudian ada kepalanya juga di sini dan membentuk bahu kanannya. Nah, ini langsung disusul dengan polanya pola uptrend. Ketika pola uptrend ini terjadi, yaitu shoulder kanan ini keluar dari posisi resistennya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ketika pola downtrend kemudian muncul shoulder dan headnya. Nah, ini pola pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya rising wedge. Nah, rising wedge ini polanya dari downtrend muncul seperti segitiga di sini yang menandakan ini terjadi perlawanan, namun
ketika segitiga menyempit, maka dia akan melanjutkan pola selanjutnya, yaitu pola downtrendnya. Tetap kita lihat contoh sahamnya di sini. Dari pola downtrend kemudian membentuk segitiga seperti ini, dan trennya ini akan patah sehingga tetap melanjutkan namanya downtrendnya. Nah, kemudian selanjutnya ada falling wedge. Nah, falling wedge ini kebalikan dari rising wedge, yang mana terjadi saat uptrend kemudian membentuk segitiga seperti ini dan dilanjutkan dengan pola uptrendnya. Nah, ini tetap yaitu dari uptrend ke uptrend. Nah, ini kita lihat contohnya. Dari uptrend membentuk segitiga seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan pola uptrendnya. Selanjutnya kita membahas pola continuation atau pola lanjutan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama adalah pola bullish pennant. Nah, pola bullish pennant ini terjadi ketika uptrend, kemudian membentuk pola segitiga atau pola pennant. Nah, ini namanya pennant, teman-teman. Jadi, keluar dari pennant ini, maka dia akan melanjutkan namanya bullish pennant. Nah, ini contohnya dari saham ini, membentuk segitiga, kemudian keluar lanjut bullishnya. Nah, ini adalah pennantnya. Kemudian selanjutnya ada pola bearish pennant. Nah, ini pola bearish pennant ini terjadi ketika bearish tentu saja. Nah, ini membentuk segitiga, kemudian dilanjutkan dengan bearishnya. Ini adalah bearish pennant. Nah, ini dari contoh kita bisa lihat membentuk segitiga juga dan melanjutkan namanya pola bearishnya. Selanjutnya adalah bullish rectangle. Nah, bullish rectangle ini terjadi ketika polanya itu pola uptrend, kemudian disusul dengan namanya pola rectangle. Nah, ini rectangle di sini yaitu seperti ada di dalam kotak di sini ya, teman-teman. Ketika keluar dari kotak di sini, yaitu membentur sebuah resisten dan dia keluar dari resisten tersebut dan melanjutkan arah kenaikan. Nah, ini kita lihat dari contoh sahamnya. Di sini ada kotaknya. Kemudian setelah kotak ini ditembus, terjadi namanya kenaikan juga. Selanjutnya ada bearish rectangle. Nah, ini kebalikan dari pola bullishnya. Nah, ini terjadi ketika bearish di sini, kemudian masuk ke dalam kotak di sini, teman-teman. Di dalam kotak di sini terjadi pantul memantul dan melanjutkan arah downtrendnya. Nah, kita bisa lihat contohnya bearishnya. Nah, ini ketika bearish masuk ke dalam kotak di sini dan turun kembali menjadi bearish rectangle. Nah, selanjutnya kita akan membahas namanya bilateral chart pattern. Nah, bilateral chart pattern ini agak unik ya, teman-teman. Nah, bilateral chart pattern ini susah ditebak ya, teman-teman. Dia bisa naik ataupun bisa turun. Nah, kita bisa melihat nih jenis-jenisnya. Yang pertama ada ascending triangle. Ascending triangle di sini polanya itu ketika bullish atau uptrend, maka membentuk sebuah segitiga di sini, yang mana memang resisten di atas di sini susah ditembus. Ketika susah ditembus di sini resistennya, maka ada dua kemungkinan, teman-teman, di sini. Bisa dia melanjutkan naik ke atas atau bisa dia menjadi downtrend. Kita lihat contohnya di sini, yaitu ketika terjadi kenaikan atau uptrendnya. Ada namanya ascending triangle seperti ini. Resistennya berapa kali tidak bisa ditembus. Kemudian selanjutnya di sini resistennya bisa ditembus, maka dia akan menjadi polanya pola uptrend. Selanjutnya ada namanya pola descending triangle. Nah, ini kebalikan dari ascending triangle. Nah, descending triangle di sini terjadi ketika polanya sedang downtrend. Kemudian ada support yang memang tidak mudah ditembus berapa kali dan ini membentuk namanya descending. Nah, descending di sini ada dua kemungkinan juga, teman-teman. Jadi bisa melanjutkan dia turun atau bisa melanjutkan kenaikan sehingga menjadi polanya uptrend. Nah, kita lihat contohnya di sini yaitu descending triangle ketika terjadi pola bearishnya. Selanjutnya ada namanya symmetrical triangle. Nah, symmetrical triangle ini polanya yaitu ketika terjadi polanya uptrend, kemudian membentuk segitiga seperti ini, dia mengecil, ini adalah segitiganya, maka inilah yang memang disebut symmetrical. Nah, ada dua kemungkinan juga di sini yaitu terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Kita lihat di sini ada contohnya symmetrical triangle naik, yang mana triangle di sini terjadi polanya pola uptrend atau polanya dia berubah
menjadi uptrend. Kemudian contoh selanjutnya ada symmetrical triangle turun. Nah, ini polanya ketika turun di sini yang memang menjadi titiknya atau menjadi titik support dan resisten. Kemudian di garis akhir di sini polanya itu berubah menjadi pola downtrendnya. Nah, inilah yang memang disebut dengan symmetrical triangle turun. Demikian pembahasan kali ini untuk pola teknik analisis chart pattern. Apabila teman-teman masih ada yang bingung, silakan komentar di video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Pada channel ini kita akan membahas berbagai macam investasi.